Kayak Gus bilang, Bali ini bagaikan gadis seksi, cantik. Makanya orang tua siapa? Adat dan budaya. Masa kampanye nanti pun saya nggak akan bilang coblos saya, nggak perlu. Jangan coblos saya. Kalau DPR tertutup, memang kita tidak tahu siapa wakil kita yang akan duduk di sana. Tapi dia akan membawa kebijakan itu turunkan ke bawah, partai yang akan cut dia. Berarti partai yang bisa menang. Jadi mereka berkompetisi secara tidak langsung. Antara anggota itu berkompetisi dia. Memang sekarang kan kader-kader politikus dan kader-kader karbitan yang ada. Di Mercy itu. Hanya anak muda yang bisa membicarakan apa yang dibutuhkan anak muda. Bukan berarti anak muda harus sama saya, enggak. Wah ini tukang dugem segala macam. Saya memang penikmat. Buat apa dong pemerintah itu nyiapkan PAD paling besar loh kalau kita nggak bisa nikmati. Oh gitu ya, justru bingung bilang ya lebih ke tidak seperti politisi lain yang melomba-lombakan bahwa oh saya bisa ini, saya bisa itu. Bingung justru mencari arus yang berbeda. Ya. Kalau tertutup kan enggak. Kalau menurut saya ya. Ya. Kalau DPR tertutup, memang kita tidak tahu siapa wakil kita yang akan duduk di sana. Tapi dia akan membawa kebijakan itu turun. Kalau dia tidak bawa itu kebijakan tidak turunkan ke bawah, partai yang akan cut dia. Ya. Berarti partai yang bisa menang. Jadi mereka berkompetisi secara tidak langsung gitu jadinya kan ya. Di dalam tubuh. Antara anggota itu berkompetisi dia. Makanya semua akan berebut untuk menjadi pengurus. Ketimbang sekarang kan kader-kader politikus dan kader-kader karbitan yang ada. Ya. Wah, saya lihat tuh salah satu gitu. Ada kayak petinggi kan, pemimpin daerah, tiba-tiba anaknya maju gitu. Kan? Padahal belum secara ini belum pengalaman lah istilahnya gitu dalam bidang politik. Oh yang baru saya kemarin. Yang di Mercy itu. Nah, itu tuh saya sih gini ya, makanya dari anak muda sih kita kan kayak ada bingung sebagai tokoh yang sudah berpengalaman gitu. Jadi ini anak muda nih kita tuh masih bingung lah karena kan menurut survei itu belum menentukan pilihan kemana. Betul. Jadi kita perlulah sebuah petunjuk gitu loh Ligong. Makanya di sini dengan pengalaman Ligong itu Ligong harus menyampaikan bagaimana ini pemuda harus memposisikan diri ini gitu loh. Apa sih? Karena sejauh ini teman-teman saya ya mereka itu tidak mendapatkan benefitnya dalam kehidupan mereka tentang ada yang politik apa yang ada sekarang ini mereka belum terlalu merasakan gitu impact-nya kehidupannya mereka. Saya sih satu aja saran saya, anak muda kembalilah ke diri kalian jadi anak muda. Hanya anak muda yang bisa membicarakan apa yang dibutuhkan anak muda. Bukan berarti anak muda harus sama saya, enggak. Kembali ke diri. Siapa yang terbaik? Banyak kok tokoh-tokoh muda yang muncul sekarang. Walaupun itu karbitan, ya lihat dulu track recordnya. Makanya saya selalu berbicara, lihat rekam jejaknya sebelum memilih. Saya nggak boleh ngomong pilih saya gitu, jangan guys. Nanti saya mengajak. Iya, belum masanya, belum. Masa kampanye nanti pun saya nggak akan bilang coblos saya, nggak perlu. Jangan coblos saya. Oke. Berarti memang Ligong tuh ingin biar pemuda tuh memilih sendiri dengan dia riset sendiri, dia harus mencari tahu mana yang kembali lihat rekam jejaknya. Nanti pun zaman kampanye saya tidak akan pernah bilang coblos saya, enggak. Apabila perlu jangan coblos saya. Dah saya pilih gitu. Saya belum layak kok mewakili kalian. Masih ada yang lebih layak mewakili ketimbang saya. Beda kan politikus-politikus lain. Semua berbicara pilih saya ini, saya akan berbicara. Nah, kalau saya bilang, saya belum layak kok mewakili. Oh gitu ya, justru bingung bilang, ya lebih ke
tidak seperti politisi lain yang melomba-lombakan bahwa oh saya bisa ini, saya bisa itu. Justru mencari arus yang berbeda. Iya. Kalau mau bangkit, out the box, keluar. Jangan ikutin yang sudah jelek ini loh. Makanya saya bilang nih koki-koki baru banyak. Ya, ya. Bahkan tuh kan ada DPR tuh yang sempat masalah asusila dulu, Gung. Ya akhirnya nikah gitu. Saya bilang wajar. Anggota dewan itu juga manusia, dia punya kebutuhan kok. Kebutuhan biologis semua punya. Kita laki-laki. Saya pun nggak bilang diri saya paling baik, paling ini, enggak. Saya juga punya sisi negatif kok. Lu berbicara, wah siapa sih itu Goroni pemabuk? Saya memang peminum dulu. Iya, iya. Wah ini tukang dugem segala macam. Saya memang penikmat. Buat apa dong pemerintah itu nyiapkan PAD paling besar loh. Kalau kita nggak bisa nikmati, kita kan nikmati fasilitas yang ada. Munafik dong kalau kita bilang nggak ke tempat begitu. Kita bukan seorang penikmat. Saya penikmat kok. Makanya saya bilang, saya belum layak mewakili. Tapi kalau semua percaya kepada saya akan berusaha jadi wakil yang baik gitu. Oke. Ya, ya. Ini menarik karena saya kan sempat bertemu dengan politisi nasional Pak Adian Pitupulu ya. Oh, beliau kan juga Adian. seorang aktivis sama kayak Petran. Wah, aktivis ya. Beliau bilang, orang yang pernah di jalan yang gelap, yang buruk ya, dia itu pasti punya kesempatan yang besar menuju hal yang lebih baik, gitu, yang bersih lagi. Tapi justru orang yang sekarang itu justru orang yang terlihat bersih itu punya potensial terjun ke dalam hal yang gelap gitu. Betul. Jadi orang yang udah pernah di dunia yang hitam itu dia sudah tahu resikonya seperti apa. Jadi dia untuk menjadi lebih baik itu justru dia lebih punya kewaspadaan yang lebih. Gitu. Betul. Makanya saya bilang saya sudah matang di situ. Wah ya udah baru gue pinedo. Sudah matang di situ. Lihat orang mabok sekarang, saya nggak bisa senyum. Saya pernah berada di fase itu. Saya nggak pernah cemooh. Makanya ya seorang anggota dewan yang terhormat melakukan pernikahan kembali itu ya wajar lah. Laki ya pasti perempuan temannya. Ya. Lo laki-laki temannya nggak wajar. Memang pada dasarnya manusia pasti ada kelebihan kekurangan, Bigong ya. Jadi karena sekarang kan jujur kalau masyarakat Bali itu kalau melihat hal yang negatif tuh pasti, wah yo kene pokoknya gitu. Pokoknya dia terlalu fokus ke negatif aja. Langsung gitu. dijudge ya. Langsung dijudge gitu. Padahal ya sama kayak masalah kemana yang otot kering itu kan, nah, itu kan sesuatu yang sempat viral di Bali kan. Dijudge sampai calon-calon lain juga ikut ngejudge sana. Kan dia. Tapi janganlah kita bicara otot kering, tadi kira numpang-numpang. Nggak, ini sebagai contoh aja gitu. Kalau saya bilang itu otot kering itu kehilangan arah. Rangkul yang begitu arahkan dia. Jangan langsung wah ini jangan. Iya, iya. Orang kreatif dia mau berkreasi apapun terserah, itu kan untuk konten. Yang penting dia udah mau berbuat dulu. Aslinya kan Bisma itu orang bertanggung jawab. Dia kan dari Denpasar juga kan? Ya, dari Kesiman. Bertanggung jawab kan. Dia membiayai adiknya kan. Kalau dari cerita-cerita saya lihat itu. Oke. Tuh. Tapi ya udahlah, nggak usah kita bahas dia. Nanti dikira numpang lewat. Ya karena kan di Bali itu viral tuh ya di sosial media itu kan sering tuh hal-hal yang kayak tuh. Jadi itu menjadi kadang-kadang politisi itu menggunakan itu juga kan, memanfaatkan. Padahal sebenarnya gini, kita kan apalagi seperti Bligong kan tuh ya sudah pengalaman itu harusnya bisa membuat anak muda tuh terinspirasi lah, menjadi bagaimana seharusnya tidak yang dilakukan, bagaimana yang harus mereka lakukan itu. Apalagi Bali ini yang kita bicarakan tadi itu kayak wanita yang seksi lah gitu loh. Ini kan ancaman dari luar banyak. Kalau anak muda tidak kuat dengan akarnya itu kan, waduh, mau kemana Bali? Habis. Makanya gue bilang Bali ini bagaikan gadis seksi cantik. Makanya orang tua siapa? Adat dan budaya. Wah, bagus. Orang tua Bali itu adat dan budaya. Itu yang harus menjaga gadis cantik ini biar nggak tergoda.
Ya, ya, ya. Orang tuanya harus bagus jaga adat dan budaya. Itu poin yang sangat menarik sih. Gitu. Jadi kalau Bali itu seperti anak wanita cantik, gadis yang lagi yang cantik-cantiknya, orang tuanya. Lagi ranumnya. Orang tuanya adat dan budaya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Nah, sekarang ini kan karena Beligong kan di Denpasar ya Beligong ya. Ya. Ada nih saya baca kemarin sekitar 2 minggu lalu. Itu ada beberapa partai, beberapa dewan yang menyampaikan aspirasi bahwa ibu kota di Bali itu Denpasar sekarang itu dipindahkan ke Singaraja, Beligong. Nah, itu menurut Beligong gimana pandangan? Apakah perlu kita untuk memindahkan ibu kota ke Singaraja, Beligong? Apa gimana? Berarti kalau memindahkan ibu kota ya kemarin sempat ramai itu ya. Ya. Memindahkan ibu kota berarti kita kembali ke Bali yang dulu. Memang ibu kota Bali dulu Singaraja. Oke. Kalau saya pribadi sih nggak setuju. Nggak setuju ya. Biarkan Bali ini seperti sekarang. Cuma kita perlu menjaga supaya tidak ada gangguan yang aneh-aneh tuh. Jadi steril lah. Civic Center ini memang harus steril. Ya. Tetap kan di Denpasar. Terus mau pindahkan ke Singaraja jadi kota Madya lagi? Enggak kan? Berarti belum urgensi lah. Belum Memikirkan belum hal itu. saatnya. Banyak hal besar masalah lain yang perlu Ya. diselesaikan dulu berarti ya. Jangan dulu lah. Itu masih biar kembalikan fungsi Singaraja sebagai kota pendidikan. Oke. Kalau kita kembalikan ke Buleleng lagi ibu kota Bali, kembali ke zaman dulu dong. Ya, ya, ya. Enggak lah, janganlah. Denpasar nggak terlalu urgent kok urusan itu. Ya, karena pandangan mereka itu kan di Banjar itu udah penuh dengan penduduk gitu loh, Beligong. Jadi kadang-kadang juga drainase kayak kadang-kadang ada banjir lah di beberapa tempat gitu. Jadi Saya ketawa guys, banjir itu bukan gimana guys, banjir itu ya bukan masalah ibu kota harus pindah ke Buleleng hilang banjir itu, enggak sih. Banjir itu ya maruknya orang-orang kita, persawahan hilang. Jadi kan itu resapan. Kayak Renon tuh banjir, itu dulu daerah persawahan, resapannya ada. Sekarang kemana? Jadi real estate. Renon itu sudah jadi apartemen banyak di sana, kos-kosan, kos-kosan micet. Anak muda kan ke sana. Itu loh, resapan itu nggak ada. Sama kayak lapangan apa namanya itu tempat bermain tuh, lapangan janggan yang di Renon tuh. ya, ya. Apa gunanya itu? Kenapa nggak taman kota ya sana bangun lagi? Taman rekreasi, lapangan janggan itu kan itu beton kan? Iya, iya, iya. Bisa dialihfungsikan ke taman lagi ya. Taman kembalikan, jadi kan ada resapan. Oke. Itu di situ itu memang daerah agak turun begitu. Ya, jangan kasihan juga sih saya lihat dinas PUPR ya, yang bongkar-bongkar gitu kemarin ya. Masuk gorong-gorong, ya, itu kesadaran masyarakat kita juga sih buang sampah sembarangan. Sampah juga ya pengaruh besar ya, Beligong. Sangat besar. Walaupun kita memang sekarang ini lagi benar-benar masalah sampah. Iya, benar. Itu kan Mas Baswung juga ditutup sama pemerintah kan, pindah ke daerah bypass itu masalah lagi. Sama Biaung. Bingung gitu ya. Ya memang harus sampah itu diselesaikan di rumah itu sendiri ya. Betul, sampah itu Di kecil kan. subjeknya itu sendiri. Nah, sekarang nih ini Beligong. Ini kita ngomong yang santai-santai aja ya. Beligong tuh sekarang tuh apa sih aktivitasnya Beligong? Hobinya? Apa gitu? Tuh hobi, bicara hobi. Saya olahraga, hobi saya ya. Saya biasa, hobi saya olahraga, kok bicara hobi. Kalau saya laki-laki, hobi saya ya biasa kan. Tapi jelas judi saya enggak. Oh, jadi enggak. Judi saya enggak. Saya suka olahraga, suka jalan-jalan, saya suka. Ikut bela diri Beligong? Udah ikut ini? Saya orang karate. Oke. Tapi udah lama sih. Saya terakhir KKI saya Sabuk Hitam dan 3. Oh, wah, udah sih. Tapi kalau sekarang saya lebih sering sepedaan sih. Lebih sering sepedaan. Di Denpasar, sekitar Denpasar atau ke luar? Keliling saya. Oh iya. Yang terjauh saya ke Jawa Timur sepedaan. Wih, luar biasa. Startnya dari Denpasar Dari belum? Denpasar. Wih, berapa kilo itu belum? Di Jawa Timur mana? Kediri. Wih, lumayan itu. Enggak sih. Ya masih 1000 kilo? Lebih Lebih ya? lebih. 1000 kilo? ya.
Itu sendiri atau memang ada? Saya ada tim sih, ada teman sih, bukan grup lah. Ada teman berempat lah. Berempat, saya biasa sepedaan. Tapi ya kita punya, bukan kuat, kita punya ini juga sih. Ada tekniknya kalau bersepeda jarak jauh. Karena kita kan bukan sepeda balap. Kita sepeda gembira. Jadi 20 kilo kita harus istirahat. Berarti 20 kilo istirahat. 1 jam gitu ya? Atau Kalau kita anggaplah napas kita napas 2 tak kan, napas rokok. Sebatang 2 batang rokok. Oke. Lanjut lagi. Oke. 20 kilo. Kita napas 2 tak. Ya emang itu sebuah apa ya? Karena saya kan di generasi yang milenial ya, antara perubahan erat sebelum teknologi itu kan zaman saya tuh masih belum ada HP gitu kan. Masih zaman dulu orang-orang tertentu aja yang HP yang Bata itu kan ya. Iya tuh. Apa ya mereknya itu? Siemens apa tuh kan yang gede-gede. Motorola. Nah, itu yang aneh sekarang gitu. Dulu zaman dulu tuh nggak ada HP tapi kita ketemu orang seneng gitu loh, ngidang raga demen gitu. Jadi bang sekarang ya. Jadi bang sekarang kayak kita kenal nih. Asik dengan handphone kita kan. Sing urus. Dulu kita main ke rumah teman, saudara, ada gini gitu loh. Sekarang malah kewah ketemu gitu. Betul. Itu tuh teknologi ini salah satunya ya itu dampak negatifnya. Ya. Kalau kita nggak pintar memanajemen teknologi, salah satunya itu. Ya, dulu tuh nggak ada HP, kita bisa fine aja hidup kita gitu. Pacaran dulu nggak pakai chatan. Malah kongkong kuluk masih apa? Pokoknya malah kita berani nongol ya ke rumah. Kalau sekarang kan nggak. Chatan dulu, janjian di mana, itu malah parah. Makanya itu banyak orang bilang generasi Gen Z itu strawberry. Gitu, dibilang dia tuh bagus kelihatan, cuman gampang ini gitu. Karena ya mereka kan hidup di dunia instan. Betul. Makanya sekarang tokoh-tokoh seperti Bligong ini kan dengan pengalamannya dulu bisalah memberikan mereka aspirasi gitu. Jangan bilang tokoh, saya belum tokoh. Saya kan belum tokoh. Ya walaupun belum secara duduk di pemerintahan, tapi kan Bligong sudah ada gitu loh, sudah mempunyai kayak relawan ya kan. Itu kan bisa kita sebut. Kalau berbicara tokoh, Gus, ini ada banyak jenisnya, Gus. Tokoh itu yang ditokohkan. Yang ditokohkan. Nah, kedua menokohkan. Ketiga penokohan. Berarti Bligong tidak memposisikan diri atau? Enggak. Jangan, saya bukan tokoh. Saya masih masyarakat biasa. Tapi mungkin di antara masyarakat tuh bintang saya lebih terang ini. Mungkin gini lah Bligong ya. Ini kan udah kita sejam. Nggak kerasa sejam? Udah sejam ya? Udah nggak kerasa sejam berbicara. Dan ini sebuah pandangan Bligong tuh sudah memberikan kita sebuah informasi baru gitu. Ya, semoga bermanfaat. Jadi kita perlu emang sosok seperti Bligong yang ini kan kita membahas tentang politik ya. Jadi sekarang itu anak muda memang saya pun juga ikut organisasi Bligong. Jadi memang keinginan anak muda untuk ikut berorganisasi, ikut tentang hal-hal itu susah sekali gitu. Harus melek politik, Gus. Karena politik itu tidak hanya di partai politik, dalam rumah tangga pun harus ada politik. Ya. Nah, kita hidup berdampingan dengan politik. Nah, justru itu. Karena kan politik itu sejauh ini tuh menjadi stigma negatif untuk anak-anak ya. Jangankan saya, yang sedikit di atas saya aja udah melihat politik itu hal yang jelek itu. Karena kan orang-orang di sana tuh justru pas kampanye aja manis gitu loh. Udah menjadi ngesat gitu. Nah, makanya di sini itu saya ingin agar media ini ke depan ini kan karena kita mau masuk ke tahun pemilu gitu loh. Mungkin di sini itu bisa menjadi sebuah referensi untuk anak-anak muda itu agar mereka ada keinginan untuk memilih lah, ikut serta dalam pemilu ini gitu. Agar dia itu nggak golput gitu. Itu kan soalnya sorry ya, ini pandangan saya Bligong. Orang golput tuh orang yang justru tidak bertanggung jawab. Betul, orang bodoh.
tidak bertanggung jawab tentang bagaimana negara ini seharusnya. Justru mereka harus memilih mau itu salah atau buruk kan itu salah atau benar kan itu hal yang belakangan gitu. Belajar kesatria lah. Ya, harus gitu ya, Bung ya. Anak muda tuh kita harus berani salah atau benar sekalian gitu. Jangan malah malas, tapi ujung-ujungnya ngeluh gitu. Aduh, anak muda jangan galau lah. Gabut ya. Kebanyakan gabut sekarang. Boleh gabut tapi jangan ngebut. Ini sedikit nih Blikung. Ini kan di Bali ini lagi ada tentang WNA yang bikin masalah tuh loh Blikung ya. Yang banyak yang orang ngirim video viral, wah ini WNA-nya kayak gini, WNA-nya kayak gini. Sebenarnya dari pandangan Blikung, pemerintah itu rasanya seperti apa sih menanggapi WNA ini? Aduh, ini WNA ini sudah setiap negara juga kalau sudah buka pariwisata pasti terjadi nih. Iya. Pasti terjadi. Ada WNA resek-resek ini pasti terjadi. Jangan cuma pemerintah, kembali ke kita juga. Kita terlalu buka tempat kita untuk pariwisata mereka yang seperti itu. Kalau saya sih tangkap aja, deportasi sudah beres. Cabut sudah, jangan diterima lagi lah. Selesai sudah. Ngapain kita videoin, viralin yang begitu? Itu kan jadi konsumsi publik lagi. Yang namanya rusak siapa? Bali juga kan? Ya berarti kita nggak usah lah ikut-ikut hal kecil, kita ikut nimbrung gitu kan, bikin lagi video. Justru itu mencoreng nama kita. Ya janganlah. Berarti Bligong, menurut pandangan Bligong setuju untuk visa itu yang bebas on arrival. Ya. Itu Bligong setuju untuk dicabut lah, tidak untuk semua negara dibatasi gitu ya. Setuju. Setuju ya. Harus bayar lah. Ya. Masuk Bali ini harus berbayar untuk apa? Untuk membangun Bali lah. Benar. Apa itu diributin? Sekarang berbicara pariwisata baru bangkit sekarang ya. Bali nggak hidup dari pariwisata kok. Bali itu hidup dari adat budaya. Buktinya COVID kita bertahan ya. Bertahan. 2 tahun loh. 2 tahun. Orang daerah lain mungkin sudah mati kelaparan mungkin. Saya masih bisa hidup kok, masih survive kok. Walaupun saya kemarin pelaku pariwisata, walaupun tempat saya ketutup kok. Itu bukti nyata ya, Bligong. Saya resto saya bangkrut, cottage saya kejual. Bukti saya masih bisa hidup. Itu dampak COVID ya kemarin ya. 2 tahun itu luar biasa. Bener luar biasa, Gus. Sampai yang sekarang ini harga rokok 36.000, sekarang saya biasa kok beli. Zaman 2 tahun yang kemarin. Aduh, nangis. Ngecer banget. Ruko mercon loh gitu. Udah lucu ya, ada teman yang giling rokok. Nyaning linting loh Nyaning. Apa itu? Pabrik sudah buat lo, sudah lolos standar lo. Jadi sekarang kita gelinting lagi. Aduh, janganlah. Parah itu 2 tahun corona itu. Iya, ini Marlboro masih kuat. Ada yang berubah. Ada yang berubah jadi kantre lagi. Bahkan ada rokok yang ini biar cukai nggak isi tuh, Bung. Rokok murah tuh. Itu kok ilegal itu. Oh, janganlah. Wah, itu banyak loh. Buatnya di Bali ada juga. Ya, negara banyak. Kan sempat ngetren itu pas corona kan. Wah, semua. Sekarang masih kayaknya. Masih. Udah tangkep-tangkepin biaya cukai sekarang tuh. Ya berarti Bligong sendiri udah merasakan walaupun pelaku pariwisata Bali itu masih bisa bertahan. Ya. Itu yang harusnya kita genggam sekuat mungkin. Makanya. Saya jual paket keluar. Dan saya jual apa? Adat dan budaya saya kok. Tamu saya kemarin datang ke sini tuh lihat apa? Dia mau lihat orang nyun gebogan, ngepet. Yang dia lihat apa? Ogoh-ogoh. Yang dia lihat apa? Nak melasti. Itu loh. Benar. Itu yang rohnya Bali sebenarnya. Taksu Bali. Makanya saya bilang, Gus ngomong gadis cantik, ini deh ibu orang tuanya ini harus dijaga gitu loh. Saya senang pas lihat itu loh orang ngiring di Jimbaran tuh Bligong, yang dari Jimbaran ke Uluwatu itu kan puluhan ribu orang ngiring. Karena kan ketutup masyarakat rindu mereka berkumpul yang dilarang kemarin. Iya, pas corona itu. PKM. Iya, PPKM dilarang. Ya begitu. Jadi luar biasa itu. Sama kayak penari berarti ya. Tariannya bisa dijual, tapi taksunya nggak bisa. Taksu nggak bisa. Itu dari rasa soalnya. Di Belgia banyak kok ada penari Bali. Iya, benar. Di pura itu ya. Iya.
Tapi kenapa Ya, mereka nggak ke sana? Nggak bisa. Ya, Rohnya ini nggak ada. Beda memang. Beda. Makanya kalau Bali kan taksu ini yang ada. Orang-orang luar kan bilang sudah nyampe Bali itu berbeda rasanya. Jangan ada orang luar guys, saya guys. Mungkin dalam sebulan tuh saya biasa harus terbang ke Jakarta bolak-balik ya. Dalam seminggu itu bisa 2-3 kali saya bolak-balik. Karena saya pegang mandat partai. Baru turun di Bandara Ngurah Rai itu lain auranya guys. Siang ini marah ya. Ya, rasa Apa karena mungkin kita kangen dengan istri atau gimana? Nggak tahu juga. Tapi sebenarnya kalau di luar kota Iya. sama aja sih, kalau kita laki-laki butuh teman biasa aja kan. Iya. Tapi beda memang. Beda ya. Makanya saya bilang Bali itu alamnya yang angker. Kalau di Jawa itu orangnya yang angker. Bagus di Bali, salah tidur, salah di tempat tidur, salah posisi Gus tidur, paling dipindah kan? Iya. Berarti kan tempat yang angker, Iya. alam yang angker. Iya. Coba Gus di Jawa salah tidur, paling diperkosa. Berarti kan orangnya angker. Itu berbeda. Bukan berarti saya ngomong Jawa jelek, nggak. Jawa Iya, sama iya. Bali itu bersaudara. Iya. Cuman berbeda dalam hal. Ya, karena kita sudah dibelah oleh Ya. segala rupa itu. Berarti kalau untuk jembatan tuh nggak setuju ya belum? Jangan ada jembatan gimana orang boleh. mau melawan sudah alam itu kok. Iya. Itu kan sempat didengungkan tuh. Sekarang kan kembali lagi. Lagi Katanya ya? bawah laut katanya. Ah. Janganlah, mau ngapain? Sudah leluhur kita udah tahu. Jangan berbuat yang aneh-aneh untuk Bali. Kang Wang mau nih kan Bali ibu jekaeng gitu loh. Dia biar misi jembatan segala macam. Kalau jalan tol oke lah. Untuk akses transportasi oke lah. Ya. Tapi kalau jembatan Jawa Bali dah ngai-ngai gitu loh. Orang Bali ngomong dah ngai-ngai. Biarkan Bali ini seperti ini. Memang benar sih, saya juga setuju kalau Bali itu nggak perlu lah. Udah pelabuhan kan sebentar cuma 1 jam gitu loh transit. Nggak usah lah terlalu. Jangan lagi di apa-apain Bali, mau jembatan, mau ini, mau itu, janganlah. Cukup Bali ini sudah segini, sudah cukup. Narasumber kita juga luar biasa ya, pengalaman beliau ya, kita sharing di sini. Karena apa yang beliau rasakan itu kan lewat 1 jam ini sebenarnya kurang gitu. Tapi kita mencoba di sini pengalaman beliau kemarin dalam hal politik, sosial, ekonomi kita ringkas dalam waktu 1 jam ini. Mungkin nanti ke depannya kita bisa Ligung ada waktu mungkin kita bisa lagi kalau Siap. viral kita bicara lagi kan. Siap. Jadi mungkin Ligung ada kata-kata penutup untuk generasi anak muda yang ingin Ligung sampaikan sebagai penutup kita. Ligung apa mungkin yang ingin Ligung sampaikan mau dari politik, sosial, ekonomi, silahkan. Oke. Satu aja ya saya bilang, anak muda nggak boleh tidur. Oke. Anak muda harus melek terhadap negeri. Dengan cara apa? Besok pemilu jangan tidur. Datang ke Harus memilih. datang ke TPS, pilihlah koki-koki itu gitu loh. Calon-calon pemimpin yang akan merubah negeri kita. Tapi ya memang harus anak muda ikut serta di situ. Kalau belum percaya saya nggak usah. Tapi alangkah baiknya anak muda harus bersama anak muda. Itu aja sih pesan saya. Itu. Oke. Jadi luar biasa, anak muda jangan tidur ya, bangun TPS pas pemilihan ke TPS, habis itu tidur lagi boleh gitu. Yang penting milih dulu gitu. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih untuk sudah menonton channel ini. Jadi saya awali dengan penganjali umat. Saya tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi Santi.